Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1270 tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan penyiaran, maka Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Jember Vision ditetapkan sebagai stasiun televisi lokal yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Jember 1 TV, Jember 2 TV, TV-ne Wong Jember. Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Prima Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Rendahnya serapan anggaran 2017 dan alotnya pembahasan APBD 2018 juga menjadi sorotan dari pihak akademisi dan praktisi ekonomi di Jember, termasuk para pengusaha. Secara teori, realisasi APBD juga berdampak positif bagi perputaran ekonomi di sebuah daerah. Sehingga tingginya serapan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, baik dari segi konsumsi, produksi, dan distribusi. Bupati ataupun pemerintah daerah apapun itu pertama menghadapi APBD itu seharusnya targetnya adalah penyerapan 100%. Bahkan bukan hanya dari APBD saja, dari sektor-sektor swasta, bahkan dari daerah lain ataupun investasi itu harus diundang untuk apa? Untuk masuk kepada daerahnya masing-masing supaya apa? Supaya menstimulasi pergerakan ekonomi supaya tumbuh. Secara nyata, serapan anggaran di Kabupaten Jember yang masih rendah diakui memiliki dampak pada lambatnya perputaran ekonomi masyarakat. Hal tersebut tentu juga dialami oleh para pelaku usaha di Jember. Jadi gini, APBD itu merupakan istilahnya darah bagi para pengusaha, karena dengan adanya APBD perekonomian di suatu daerah bergerak. Jika perekonomian semakin di suatu daerah bergerak, maka para pengusaha di daerah itu bergerak. Masalahnya adalah APBD di sini tidak bergerak, sehingga memanjangkan segala sesuatu seperti yang darah ketika darah ada maka orang itu akan mati. Jadi sama seperti itu. Jadi sekarang yang bergerak adalah sektor swasta, sedangkan sektor dari pemerintahnya sendiri tidak bergerak apa-apa. Jadi yang kita butuhkan dari pengusaha adalah kepastian APBD ini seperti apa, arahnya kemana, kebijakannya kemana, sehingga para pengusaha ini kita bisa berjalan. Dari Jember, DKAG Jember 1 TV melaporkan. Satuan Reskrim Polres Jember akhirnya berhasil menangkap Saiful Bahri, warga asal Dusun Kerajaan, Desa Kasian, Kecamatan Puger, karena sering melakukan tindak kejahatan di wilayah Jember. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan tembakan timah panas karena pelaku berusaha kabur saat penangkapan. Saat ini petugas kepolisian membawa Saiful Bahri ke Puskesmas Kencong untuk menjalani perawatan medis yang dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Menurut Aibtu Hadi Gunawan Mahesa, Kanit Resmo Barat, pelaku tersebut sudah sering melakukan pencurian di berbagai TKP di wilayah Jember, seperti konter HP yang ada di wilayah Gumukmas, toko bangunan yang mengalami kerugian hingga 250 juta, serta pertokoan Alfamart dan Indomart di Kecamatan Jenggawa. Pembobol Alfamart, Indomart di Jenggawa, Jember Kota. Berarti ini jaringan dan ya? Yang tertangkap sementara berapa? Ini sudah 2. Terus kelompok-kelompok yang lain? Masih kita kejar. Jadi ini pelaku spesialis Toko. Maupun toko. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Jember. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan.
Polemik APBD Jember 2018 sepertinya masih belum menemui titik terang. Konsultasi DPRD Jember kepada Gubernur Jawa Timur juga belum mendapatkan jawaban. Kebuntuan pembahasan ini tentu dinilai sangat merugikan masyarakat Jember karena realisasi pembangunan yang bersumber dari dana APBD 2018 terancam terbengkalai. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Miftahul Ulum menyesalkan lambannya gubernur dalam menangani polemik APBD yang terjadi di Jember. Padahal masalah tersebut sudah dikonsultasikan sejak lama. Menurut Gubernur Jawa Timur, Pak Dekarwo seharusnya bisa lebih tanggap terkait persoalan di Jember. Namun legislator PKB ini mengaku tidak bisa mengintervensi gubernur karena ia yakin gubernur memiliki waktu yang tepat untuk melakukan tindakan. Sedangkan saya selaku DPRD Provinsi Jawa Timur sebenarnya sangat menyayangkan. Saya menganggap langkah gubernur terkait dengan lemah. Jadi lamban. Seharusnya bisa lebih cepat dari ini. Bisa lebih cepat karena di September kami sudah kirim rekomendasi kepada gubernur. Mestinya gubernur gerak cepat, ambil langkah ya di Jember kondisinya kayak gini, lakukan pembinaan, pendampingan terus dan seterusnya. Kalau masih tidak bisa, masih bandel, masih sakar BDW, terapkan sanksi-sanksi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hingga akhir tahun 2017 ini, belum ada kepastian terkait pilihan PPP apakah merapat ke pasangan Gus Ipul Aswar Anas ataupun pasangan Hovifah Emil Dardak yang digadang menjadi calon gubernur Jawa Timur. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember masih menunggu rekomendasi atau keputusan dari DPP Pusat di Jakarta terkait nama Bacabuk yang akan diusung. Bila nanti DPP telah memilih salah satu pasangan, seluruh DPC di Jawa Timur akan dirapatkan bersama untuk rilis. Dari informasi, sebelum pergantian tahun diprediksikan PPP akan segera merilis nama tersebut. Sampai hari ini kita masih menunggu rekomendasi dari DPP P3 untuk calon gubernur yang akan didukung oleh P3 pada pemilihan gubernur 2018. Tetapi pada waktu Rapimwil kemarin di Surabaya itu muncul 2 nama, yaitu Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf, Gus Ipul, dan Ibu Khofifah Indar Parawansa. 2 nama ini yang direkomendasikan oleh Rapimwil untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP, dan sampai hari ini kami masih menunggu siapa calon gubernur yang akan mendapatkan rekom dari DPP P3 karena yang berhak memutuskan itu adalah dari DPP P3 di Jakarta. Dari Rapimwil beberapa waktu yang lalu di Surabaya muncul 2 nama yakni Gus Ipul dan juga Hovifah. Artinya kedua kandidat masih mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan. Dari Kaliwates, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Permasalahan APBD Jember yang tak kunjung rampung membuat anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Miftahul Ulum angkat bicara. Menurutnya, Gubernur Jawa Timur sebenarnya mempunyai hak untuk menegur hingga memberhentikan bupati yang selalu bermasalah. Politisi PKB ini juga yakin bahwa gubernur pasti akan melakukan tindakan kepada Bupati Jember Dr. Faidah. Tahapan sanksinya macam-macam, ada penangguhan penangguhan DAK, ada penangguhan dana bagi hasil ya, untuk tidak dicairkan, kemudian ada bupati disekolahkan, kemudian ada sampai kepada pemberhentian sementara. Bahkan kalau masih bandel, gubernur bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Jadi luar biasa, tinggal gubernur mau tidak menggunakan kewenangan ini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kondisi rumah Sarni, seorang nenek miskin warga desa Panduman, Kecamatan Cilbuk ini tentu sangatlah tidak layak. Rumah yang ukurannya hanya 2 x 3 meter ini tidak memiliki tempat tidur atau kasur di dalamnya. Hanya ada alas dari bambu dan karung bekas untuk ia istirahat.
Bahkan dapur pun menyatu di dalam ruangan. Selain itu, sisi depan dan samping rumah ini adalah kandang ayam dan sapi. Nenek Sarni sendiri mengaku sudah belasan tahun tinggal sebatang kara di gubuk ini karena suaminya meninggal dan tidak memiliki keturunan. Untuk makan sehari-hari, ia berjualan sayur dengan berjalan kaki dengan keuntungan yang sangat kecil, yakni Rp5.000 hingga Rp10.000. Itu pun jika kondisi fisiknya tidak sedang sakit. Dan di keluarga ambil yang laki ki, kan we, nggak punya suami. Sabung ngomor. Ki kepi. Oh, kapan? Ada. Senapa pak? Oleh senapa tahun pun sabung ngomor? Tuh banyak tuh. Ini temu tahun dah pun. Terus hari-hari kerjanya? Benaran lah, kenapa lah kau nampian bah? Ada tuh. Goropan. Nyari goropan ini jual lagi? Jual beli buku. Tatalan. Kemaisan. Benaran daer membian? Bentar ben goropan mentak lihat nu, tak ada nyari kengan tu. Oh, daer bi goropan. Di goropan. Tunjuk perang pakis. Mbian nang kantoh anu bah? Tak tero ngaliah na Banten. Ngalia gaman jenis kekarang aja. Sementara salah satu relawan Denny Surya mengatakan jika Mbah Sarni ini belum sama sekali mendapat bantuan. Bedah rumah yang dijanjikan pun dialihkan oleh RT dengan alasan yang tidak jelas. Sebagai relawan, Denny berharap pemerintah atau siapapun bisa membantu Mbah Sarni yang hidup sendiri dengan kondisi tidak layak. Kalau dari informasi dari warga setempat pernah dapat bedah rumah, cuman tidak tahu alasan tidak jelas dialihkan sama RT-nya, seperti itu. Kapan hari pernah ya diminta sama warga sini, lingkungan sini, diminta uangnya saja, tapi tidak dikasihkan. Gara-gara alasannya cuma 700.000. Ini gimana? Kerja Mbah Sarni ini cuma jualan sayur, dan itu pun nyari di sungai, pohon ketela, daun ketela itu dijual di daerah Arjasa, Kamal, Panduman, jadi jalan kaki ya? Iya, jalan kaki sekitar puluhan kilo lah. Sementara kalau untuk makan-makannya berarti swadaya masyarakat ini? Swadaya masyarakat kadang tidak mau menyusahkan dari seadanya, ya kalau nggak ada beras kadang cuma makan sayur dimasak seperti itu. Dari Jember, GKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di pelataran Polres Jember, sebanyak 5.758 miras hasil operasi selama 3 bulan terakhir dimusnahkan dengan cara dilindas dengan kendaraan berat. Dan untuk BB narkoba dimusnahkan dengan diblender dan dicampur deterjen yang dipimpin langsung Kapolres Jember. Pemusnahan juga dihadiri oleh Bupati Jember, Dandim 0824 Jember, Ketua dan Wakil DPRD, Ketua MUI, serta beberapa tokoh agama di Jember. Barang bukti ini merupakan hasil dari operasi sikat selama 3 bulan terakhir. Ini juga merupakan hasil kerjasama yang juga dibantu oleh TNI dan juga tokoh agama di Jember dalam memberikan informasi terhadap keberadaan minuman keras. Turut dimusnahkan juga barang bukti ganja sebanyak 1 kg, 9,90 gram sabu, dan 3.257 pil dextro. Hari ini Polres Jember melaksanakan pemusnahan barang bukti minuman keras dan obat-obat keras berbahaya. Ini kegiatan selesai operasi sikat di mana dimulai dari bulan September sampai dengan Desember 2017. Ini merupakan prestasi bersama antara Polres Jember, TNI, Kedalaman Kodim, kemudian Pemda, kemudian organisasi masyarakat, bahkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang memberikan informasinya kepada aparat untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran narkoba di Kabupaten Jember. Sebagaimana kita ketahui, barusan kita musnahkan 5.758 botol minuman keras ilegal, kemudian 1 kg daun ganja, kemudian 9,90 gram sabu,
dan 3.257 butir pil trihexyphenidyl dan dextromethorphan. Sementara itu, Bupati Jember mendukung upaya Polres untuk menindak tegas pelaku kejahatan khususnya miras ilegal di Jember, sehingga menjelang tahun baru Jember bebas miras ilegal. Lebih lanjut, Pemkab juga akan menindak tegas hingga penutupan tempat usaha yang menjual miras ilegal. Ya, segala sesuatu harus ada payung hukumnya. Segala sesuatu yang nggak ada payung hukumnya dilakukan di Jember ini namanya ilegal. Sesuatu yang ilegal ya harus ditindak. Oleh karenanya saya mendukung Polres Jember yang bersikap tegas terhadap operasi miras ini di Jember supaya Natal tahun baru bisa berjalan damai, aman dan tentram. Ke depan untuk perda miras ini harus ada pengendalian. Kalau sampai dijual bebas ini kan namanya juga membahayakan generasi muda. Oleh karenanya boleh ada tempat hiburan, tetapi harus ada rambu-rambu dan pengendaliannya. Segala sesuatu yang tidak ikut rambu-rambu, saya mendukung Polres untuk ikut menindak dengan tegas. Bu, berani nggak Bu PK penutup mereka yang nakal itu, Bu? Ya pasti dong, harus ditutup. Semua yang nakal harus tutup. Jember ini kota dengan ada aturan, tata tertib dan ada payung hukumnya. Negara kita negara hukum. Oleh karenanya yang nggak tertib ya harus ditindak. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Menimba ilmu yang mana selepas Dalam acara tersebut, Bupati Faida juga hadir di tengah-tengah para tahanan. Tanpa rasa canggung, seluruh rombongan berbaur dengan puluhan tahanan di Mapolres Jember. Dengan sharing serta motivasi dari para tokoh di Jember ini, diharapkan menjadi semangat para tahanan untuk menjalani hidup lebih baik lagi dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan. Dalam acara tersebut juga turut dihadirkan ceramah agama dan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Jember, Profesor Halim Subahar. Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengaku kegiatan ini sebetulnya sudah sering dilakukan oleh Polres secara rutin. Namun kali ini terasa spesial dikarenakan Bupati dan jajaran Forkopimda turut hadir dalam acara tersebut. Tadi pagi kita memberikan ceramah agama, pembinaan rohani dan mental kepada warga binaan para tahanan Polres Jember, di mana sebetulnya pembinaan rohani dan mental kepada warga binaan Polres Jember ini sudah berlangsung dari dulu dan kita laksanakan setiap minggu. Saya mengajak teman-teman Forkopimda untuk ikut hadir dalam memberikan ceramah agama atau pembinaan rohani dan mental kepada warga binaan, yang mana ceramah agama tadi yang memberikan adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia se-Kabupaten Jember, Profesor Halim Subahar, dihadiri juga oleh Ibu Bupati, Ketua DPR, Dandim, yang mewakili Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ikut masuk ke dalam ruang tahanan Polres Jember. Nah, ini setidaknya memberikan warna baru pada warga binaan agar memiliki motivasi untuk memperbaiki diri dengan lebih baik, dan para teman-teman Forkopimda tadi bisa memberikan sharing atau memberikan motivasi kepada warga binaan, yang mana selepas mereka nanti keluar daripada ruang tahanan bergabung lagi dengan warga masyarakat, maka diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sementara itu, Ketua MUI Jember Profesor Halim Subahar mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Polres Jember ini. Dengan iklim pesantren dan pondokan di dalam lapas tentunya akan sangat berarti bagi para tahanan. Sehingga dengan diskusi dan pencerahan tersebut, para tahanan termotivasi untuk hidup lebih baik ke depannya. Itu sangat bagus itu, dan saya sangat mensupport gitu. Sebab tahanan itu jangan selalu diiklimkan iklim tahanan, jenuh juga ya. Mereka kalau diciptakan iklim-iklim baru seperti pesantren, di situ ada pencerahan-pencerahan, ada diskusi-diskusi dengan orang di luar itu saya kira sangat bagus masa depan pesantren. Sebab kalau tahanan itu diiklimkan pada iklim tahanan, mereka itu pesimis tentang masa depan. Nah, kalau gitu itu berarti mereka punya gambaran. Apalagi tadi Pak Dandim itu menceritakannya. Saya juga pernah ditahan, dan saya juga menceritakan bagaimana orang-orang besar itu bisa berkarya di tahanan, bisa produktif, sehingga dia ketika keluar itu akan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.
APBD merupakan uang rakyat yang diperoleh dari pajak dan non-pajak. Oleh sebab itu, dana APBD yang nilainya mencapai 3,6 triliun rupiah seharusnya bisa dikembalikan kepada rakyat dengan bentuk pembangunan. Namun bagaimana realisasinya dan bagaimana tanggapan dari beberapa tokoh masyarakat? Berikut selengkapnya. Penyusunan dan penetapan APBD Jember 2018 masih tak kunjung usai. Hal tersebut tentu sangat disesalkan oleh berbagai pihak, tak terkecuali dari kalangan ulama dan para aktivis mahasiswa. Menurut salah satu ulama di Kabupaten Jember, Kiai Haji Ayub Saiful Rizal atau Gus Syekh, molornya APBD jelas akan berdampak buruk kepada rakyat. Karena pertumbuhan sektor pembangunan maupun ekonomi masyarakat akan melambat bahkan mandek. Apalagi di tahun sebelumnya, dana pembangunan yang tidak terserap sangatlah besar, yakni 649 miliar rupiah. Gus Syekh berharap pemangku kebijakan dalam RAPBD ini bisa mengaktualisasikan gambaran seorang pemimpin yang dapat memberikan kemaslahatan untuk masyarakat Jember. Masyarakat tanggapan terkait molornya APBD ini bagaimana, Pak? Yang pasti ketika terjadi penundaan itu yang pasti menerima korban pertama adalah masyarakat. Yang pasti, yang sangat terkait ya masalah honor seperti tadi, honor guru TT apa namanya ya, jelas, dan lain-lainnya perekonomian seperti yang tahun kemarin 2017 saja ada pengendapan anggaran yang tidak terserap. Ini kan otomatis sirkulasi keuangan di daerah jelas. Jadi itu sudah keniscayaan merugikan rakyat. Loh iya. Kemudian dampak terburuk yang akan terjadi kepada masyarakat bagaimana Pak nantinya? Loh ya seperti sekarang banyak sempoyongan kan. Masyarakat konstruksi banyak yang sempoyongan. Kontraktor itu banyak yang nyampaikan ke saya. Belum lagi yang saya singgung tadi tentang guru ngaji. Moro-moro ada pemotongan jumlah. Ada pemotongan jumlah dari mereka guru ngaji, beliau-beliau yang guru ngaji, yang walaupun mereka tidak sangat tergantung pada itu, tapi kan sudah menyalahi ketika itu sudah diperagakan misalnya, kan mesti dilaksanakan dulu gitu loh. Ya, berarti yang mempunyai kebijakan tidak bijak gitu loh, tidak bisa mengaktualisasikan seorang pemimpin yang selalu konotasinya harus menciptakan kemaslahatan. Apa yang bisa kita perbuat Pak sebagai masyarakat? Nah, sekarang teman-teman PWI sudah mengadakan seperti ini. Saya tanya, sudah diundang enggak Bupati? Sudah. Loh kenapa tidak datang? Ya? Atau mewakilkan, biar mendengar, biar ada titik temu. Kalau DB-nya sudah jelas butuh, ada yang memfasilitasi. Oh ya, ini ruang yang mungkin bisa untuk melakukan satu pembicaraan kecil yang mengarah pada solusi. Kapan setelah itu Pak? Saya nggak tahu. Kalau teman-teman udah nggak serantan, ini nggak serantan, udah nggak tahu ada apa nanti. Jadi kita tinggal melihat aja ke depan. Ya, wait and see aja. Ya, wait and see. Tunggu dan lihat. Ya. Tak hanya itu, kalangan aktivis mahasiswa juga mengaku kecewa dengan molornya penyusunan dan penetapan RAPBD Jember 2018. Mas Billy, tanggapannya terkait APBD 2017 ini bagaimana? Jadi tanggapannya sebetulnya seperti ini. Ini kan barusan tadi ada agenda diskusi publik yang diselenggarakan oleh PWI. Kami sebetulnya juga sebelum hadir ke sini mempertimbangkan harus berhati-hati karena isu antara Pemkab melawan DPRD ataupun saling berhadapan itu menjadi rawan ketika elemen-elemen seperti mahasiswa, OKP dan sebagainya itu bisa saja ditunggangi ketika memberikan aspirasinya. Jadi untuk masalah APBD yang sekarang lagi rame ini, kita sebetulnya ini akar permasalahannya ada di kesadaran.
Jadi antara kesadaran dan pola komunikasi, kami tadi sedikit ngobrol dengan beberapa orang parpol karena juga menyalahkan sistem politik. Jadi sistem politik ini memang kemudian memaksa untuk pelaku-pelaku politik ini, politikus bahkan sampai level negarawan sekalipun ketika harus berhadapan dengan sistem politik di Indonesia ini menjadi alot ngomongkan komunikasi. Tadi Anda menyebutkan kurangnya kesadaran, apa itu termasuk dari faktor yang membuat rendahnya serapan anggaran? Nah, jadi kan ini kalau kita ngomongkan anggaran, semakin terserap banyak, semakin baik. Nah sekarang ini serapannya semakin rendah. Akhirnya kita nanti pemerintah itu bisa saja diasumsikan untuk bermain silpa, anggaran lebih. Jadi ini persoalan-persoalan seperti ini juga bergantung pada kesadaran. Yang pertama itu karena individu kesadaran. Lalu kemudian karena sistem politik ini mengharuskan adanya pola komunikasi tertentu, kesadaran ini mungkin menjadi nomor 2. Bagaimana mempertemukan kedua lembaga ini, bagaimana kita ngomongkan hajat hidup orang banyak ini harus dengan cara yang baik, komunikasi harus dilakukan secara baik, santun, dan kita tidak terlepas ngomongkan hajat hidup orang banyak, ngomongkan rakyat Jember sendiri. Karena saya tertarik tadi bahwa APBD ini untuk siapa? APBD bukan untuk rakyat, apa memang APBD ini untuk rakyat? Jember ini milik siapa? Ya pemirsa, demikian tadi laporan kami mengenai APBD Jember yang realisasinya cukup alot. Dari Jember, saya Bermain Fantani, DKAJ melaporkan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memacu para kepala desa untuk menggali dan memanfaatkan potensi desanya masing-masing dan membuat perencanaan yang matang untuk tahun 2018 mendatang. Sehingga dengan tumbuh dan berkembangnya inovasi di setiap desa, diharapkan nantinya pemerintahan desa dan masyarakatnya mampu berkembang dan mandiri. Sehingga laju ekonomi masyarakat desa dapat terus tumbuh lebih baik. Wakil Bupati Jember Mukid Arif nantinya akan dibutuhkan pendampingan kepada masyarakat untuk mengakomodir inovasi maupun usulan lainnya, sehingga nanti masyarakat lebih terarah dengan baik. Dengan ide yang kreatif, diharapkan di tahun mendatang mampu menumbuhkan perekonomian di desa. Di dalam kegiatan ini kita sebetulnya bukan menggelar produk ya, tetapi menggelar ide. Ya, bagaimana ide-ide yang bersifat kreatif, ide-ide yang bersifat inovatif itu betul-betul bisa ditangkap oleh pemerintah desa, terutama dengan adanya para pendamping yang ada ini. Saya kira ini merupakan sebuah langkah bagaimana nanti para pendamping dengan pemerintah desa ini betul-betul bersinergi yang secara konkret dan fokus, sehingga dengan adanya inovasi desa ini, bursa inovasi desa ini betul-betul nanti fokus. Ya, jadi kalau selama ini mungkin banyak berita desa, kira-kira apa yang akan bisa kami lakukan? Nah, untuk sementara ini kan ini bersifat top down. Ya, ada banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih, salah satunya mungkin bisa 2 dan seterusnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini saya kira lebih fokus ya. Ya, saya kira itu. Salah satu kepala desa Arifin Wahyudiono mengaku telah berkoordinasi dengan pendamping di desanya untuk segera melakukan perencanaan tentang inovasi, potensi maupun pelatihan kepada masyarakat. Dan nantinya akan diarahkan ke badan usaha milik desa sehingga usulan tersebut nantinya dapat disinergikan dengan pemerintahan desa. Ya, jadi dari Desa Tanggung Bulan sendiri kita nantinya melibatkan pendamping desa untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kepada warga masyarakat sehingga nantinya kita bisa bersinergi, kita arahkan ke badan usaha milik desa. Kemarin di Desa Tanggung Bulan kita sudah melakukan pelatihan tata rias pengantin. Jadi rias pengantin karena di Desa Tanggung Bulan juga ada unit usaha sewa tenda pernikahan itu. Jadi nantinya kita sinkronkan, kita sinergikan dengan BUMDes Desa Tanggung Bulan. Dalam acara tersebut juga turut dipamerkan beberapa inovasi produk dari beberapa desa di Kabupaten Jember. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bursa inovasi desa ini memang sangat dibutuhkan sebagai mediator penyambung antara pelaku usaha di desa kepada pemerintah desa maupun pemerintah daerah.
Sehingga dengan sinergi yang tepat tentunya akan menumbuhkan perekonomian di pedesaan. Apalagi dengan adanya gelontoran dana desa dari pemerintahan pusat, tentunya sangat diharapkan mampu mendukung para pelaku usaha mikro di pedesaan agar berkembang. Bagaimana tanggapannya dengan adanya gelaran inovasi desa? Alhamdulillah dari kegiatan seperti ini desa-desa bisa menunjukkan jati dirinya. Dari banyaknya hasil karya mereka bisa ditunjukkan kepada para pengunjung yang ada di sini. Jadi bisa lebih memberitahu kepada masyarakat apa sih inovasi-inovasi yang ada di desanya. Kedepan, inovasi dan potensi yang ada tak hanya menguntungkan pelaku usahanya saja, namun juga dapat menjadi ikon dari desa tersebut dan tak menutup kemungkinan menjadi ikon dari Kabupaten Jember. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kesenian Jember yang juga turut hadir, Iwan Kusumo, mengapresiasi acara Bursa Inovasi Desa ini. Namun ke depan dirinya berharap bahwa potensi desa seperti inovasi seni dan budaya juga dapat dan patut diperhatikan. Karena kesenian dan budaya lokal Jember juga mampu menjual dan mendatangkan para wisatawan. Terima kasih ya. DKJ Dewan Kesenian Jember ini dalam gelar inovasi desa ini memang kita akan mencoba bersama-sama desa-desa untuk terlibat di dalam inovasi seni budaya. Desa-desa itu mempunyai seni tradisi yang sebenarnya itu adalah kekayaan desa-desa itu. Kalau kemudian itu gelar inovasi desa ini bisa bekerja bareng dalam festival berdesa terutama, saya pikir rakyat itu juga untuk memiliki tradisi desa mereka justru akan lebih memperkaya khasanah budaya di desa itu. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Hasil pembangunan drainase jalan yang ada di Dusun Kerajaan 1, Desa Kasihan Timur, Kecamatan Puger dinilai kurang layak oleh warga setempat. Dari hasil pembangunan drainase tersebut, air tidak bisa mengalir secara maksimal ke area persawahan dan apalagi banyak ditumpuki sampah. Selain itu juga kualitas pembangunan drainase tersebut banyak yang mengalami keretakan dan juga banyak yang berlubang. Sehingga air banyak yang masuk ke lubang-lubang tersebut yang kemudian bisa mengakibatkan bangunan tersebut cepat rusak. Warga sangat menyesalkan pekerjaan drainase yang menghabiskan dana sebesar 200 juta yang diambil dari dana APBN tahun 2017 ini dikerjakan secara asal-asalan. Menyaksikan hasil dari proses pembangunan drainase anggaran desa Kasihan Timur, kualitas kami anggap kurang begitu bagus karena dilihat dari posisi fondasi batu ini kelihatan kopong. Berkaitan dengan keberadaan saluran ini, drainase ini, air nampaknya diam, tidak mengalir dengan baik. Ini sangat kurang bagus untuk pengairan di persawahan karena percuma membuat drainase ini airnya tidak bisa mengalir dengan baik. Kalau seperti ini sangat kurang bagus dan sangat mengecewakan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kasihan Timur. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tersangka atas nama Muhtar Hadi, 43 tahun, warga Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, ditangkap polisi di rumahnya saat melakukan aktivitas pengoplosan isi tabung gas 3 kg. Hanya itu, pelaku juga memalsukan segel resmi milik Pertamina dengan segel buatan sendiri. Dalam melakukan kejahatannya, pelaku menggunakan alat pipa besi dengan cara menyuling tabung gas berisi 3 kg ke dalam tabung gas kosong. Lalu setelah melakukan pengoplosan, Muhtar langsung menjual di beberapa toko dan warung di sekitar rumahnya. Warga mulai curiga, pasalnya tabung gas berisi 3 kg tersebut hanya bertahan beberapa hari saja, padahal pemakaian dengan cara wajar. Dalam penangkapannya, polisi berhasil mengamankan sebanyak 117 tabung gas yang sudah dioplos, 1 unit sepeda motor, pipa besi, obeng, segel palsu, serta 1 unit gerobak. Kita melakukan penangkapan terhadap
seseorang yang menjual tabung gas LPG seolah-olah 3 kilo, namun isinya tidak sampai 3 kilo, rata-rata 2,5 sampai 2,75. Ini informasi kami dapatkan dari warga masyarakat, kemudian kami melakukan penyelidikan dan didapatkan memang yang bersangkutan melakukan pengurangan dari tabung gas yang full 3 kilo diisikan kepada tabung yang kosong. Nah, dari situ didapatkan 15 tabung itu mendapatkan 1 tabung kosong menjadi utuh kembali. Pasal yang dikenakan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Atas kejahatan yang dilakukan, tersangka dijerat pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Parni, usia 47 tahun, warga Dusun Gerintingan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember, memiliki semangat besar menjalani hidup, layaknya warga lainnya yang mempunyai kondisi sempurna. Secara fisik, Parni terlihat aneh dengan benjolan daging tumbuh seperti kutil yang berisi air di sekujur tubuhnya. Namun semangat dalam menjalani hidup dan keikhlasan yang ada layak dijadikan pelajaran. Setiap pagi, Parni mengawali hari dengan membersihkan rumahnya. Bahkan aktivitas memasak dilakukan untuk makan dirinya dan sang ibu yang sudah tua renta. Untuk membiayai kebutuhan hidup, Parni menjadi buruh tani jika ada petani yang membutuhkan tenaga untuk melakukan panen. Dan juga menyabit rumput untuk hewan ternak milik tetangga di desanya, di samping bantuan dari saudaranya yang tinggal bertetangga. Diakui Parni bahwa benjolan daging tumbuh seperti kutil ini membuat dirinya merasakan gatal dan panas, bahkan sesekali membuat tubuhnya kesakitan. Aktivitas Pak Parni terganggu nggak untuk melakukan? Pak. Apa biasanya yang dilakukan di rumah ini, Pak? Nggih, nganu masak, nggih, nyapu, nggih. Mbah-mbah. Mesti, Pak. Itu tetap berjalan seperti biasa. Nggih. Nggih, ngerumput. Kalau yang dirasakan biasanya apa, Pak? Nggih, namung keju, Pak. Panas gitu ya. Nggih. Gatel ya. Apa yang dilakukan kalau gatelnya kambuh ini, Pak? Kalau gatel kambuh diapain sama Bapak? Kalau sok-sokne teng manise nganu niku pintu. Menurut Khotiben, adik kandung Parni, adanya benjolan daging tumbuh itu terjadi saat Parni masih berusia 17 tahun. Usai dirinya terjatuh dari pohon kelapa dan terkena gigitan anjing liar saat bermain di ladang. Pengobatan dan operasi menghilangkan daging tumbuh pernah dilakukan Parni. Namun beberapa bulan sesudahnya muncul benjolan lagi dan terus tumbuh nyaris di sekujur tubuhnya. Sakit apa kira-kira, Pak? Kalau orang Jawa itu ya seperti saya dulu itu ya, saya kira ya apa ya, yang dinamakan uci-uci atau apa itu, saya kalau penyakitnya kurang begitu tahu lah. Kalau aktivitasnya seperti apa? Aktivitas ya masih bisa bertani, ya masih bisa cari rumput dulu itu. Ini pernah diobati atau gimana? Dulu pernah diobati sama ibu saya, cuma kakak saya dibawa ke Jember dulu itu. Pernah dibedel ya dioperasi. Lebih dari 20 tahun Parni menjalani hidup dengan kondisi penyakit aneh yang dideritanya. Namun semangat dan keikhlasan menjalani hidup menjadikan dirinya tetap tegar. Keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu lagi melakukan pengobatan dan pemeriksaan penyakit aneh yang dideritanya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Banyak wisata baru bermunculan di Kabupaten Jember sejak setahun terakhir. Salah satunya adalah air terjun 7 Bidadari yang ada di Desa Rawosari, Sumber Jambe, Jember ini yang menyuguhkan keindahan panorama alam sekitar lereng Gunung Raung lengkap dengan udaranya yang sejuk.
Di Wana Wisata yang baru berusia 4 bulan ini, pengunjung cukup berjalan kaki sejauh 600 meter menuju lokasi air terjun 7 Bidadari. Keindahan alam dalam perjalanan akan mengurangi lelah Anda saat melintas naik turun jalur yang sedianya cukup melelahkan. Namun, rasa lelah seketika akan hilang saat kulit kita menyentuh air yang jernih dan dingin yang sumber airnya berada di Gunung Raung. Sebelum menuju ke air terjun berikutnya, Anda bersama keluarga juga bisa berfoto di lokasi air terjun pertama yang memiliki debit air kecil dibanding lainnya. Di air terjun berikutnya, Anda akan mendengarkan suara gemuruh air terjun dari tebing dengan ketinggian 30 meter. Dan tempat ini merupakan spot utama setiap pengunjung yang datang untuk berfoto. Untuk bisa melihat air terjun lainnya, Anda harus melintas di sepanjang aliran sungai ini. Wisata alam ini bagus banget, apalagi jalurnya sekarang sudah sangat memadai, cocok untuk rekreasi keluarga, juga airnya sangat sejuk, sehingga saya menyarankan untuk teman-teman datang ke sini. Apa Mbak, keunikan dari tempat lain apa? Keunikannya ini ada 7 air terjun di sini, jadi ini yang pertama, lalu itu yang kedua, sebelah sana ada yang ketiga sampai ke 7. Saya rasa keunikannya itu ini sangat alami sekali gitu. Air terjun 7 Bidadari ini dikelola oleh Perhutani Jombang dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Selain membantu ekonomi masyarakat sekitar, keberadaan wana wisata baru ini juga untuk mencegah kerusakan lingkungan hutan. Nah, air terjunnya itu ada 7 Mas, ya. Ada 7, kebetulan ya satu deret ada 7. Jadi kita namakan air terjun 7 Bidadari. Karena sangat eksotik, sangat cantik sekali. Ini alirannya dari mana sih Pak? Dari lereng Gunung Raung ini Mas. Ya alhamdulillah, animo masyarakat sangat tinggi, masyarakat sekitar sini juga sangat membantu kita. Rata-rata pengunjungnya dari mana? Dari wilayah Kabupaten Jember, ada yang tempo hari itu dari mancanegara, ada juga. Di luar Kabupaten Jember juga ada. Destinasi wisata alam ini sangat tepat bagi Anda dan keluarga untuk menghabiskan akhir tahun 2017. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Usai sudah saya menemani Anda dalam Tajam Berita Jember edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Beri Marsantari bersama kerabat kerja yang bertugas mengundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1 TV.